Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Aku doakan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di channel Mama Atka. Kegiatanku hari ini adalah melipat baju. Ini tumpukan baju bersih yang udah beberapa hari nggak aku lipetin. Inilah akibatnya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ketika lipatan bajunya itu masih sedikit, besok aja deh gitu kan ya mikirnya. Besoknya ternyata disibukkan dengan kerjaan lain. Giliran mau ngelepitin baju itu rasanya udah capek. Ya sudah, akhirnya makin lama makin numpuk. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya sama anakku. Seperti biasa dia maunya bantuin mamahnya. Pokoknya setiap mamahnya ngerjain apapun itu selalu dibantuin. Yang penting stok sabarnya dibanyakin aja. Karena pasti nanti tingkah polanya itu macem-macem. Sebenarnya aku lebih tenang lipat baju itu malam karena nggak digangguin. Cuma seringnya itu udah ngantuk. Jadi mau nggak mau ya udah lipat bajunya siang, tentu dengan resiko yang harus dihadapi. Sebenarnya ngelipat baju sama setrika itu 11-12 ya. Sama-sama pegel karena dalam posisi sama dalam waktu yang lama. Cuma kalau aku tuh nggak terlalu rajin banget buat nyetrika ya. Nyetrika buat baju-baju tertentu aja. Dan nyetrikanya itu pas mau dipakai. Kalau baju anak kadang kalau lagi rajin ya aku setrika, kalau enggak ya enggak aku setrika. Oh iya teman-teman, terutama ibu rumah tangga, pernah nggak sih ada satu waktu dimana kita itu merasa sangat jengkel, emosinya itu meledak-ledak. Misalkan pas anak numpahin air minum di karpet, kita langsung marah-marah. Sebenarnya kita marah itu bukan karena anak numpahin air minum ya, tapi lebih ke emosi kita yang udah menumpuk, entah itu karena stres, lelah, atau masalah lainnya. Jadi pas anak rewel atau melakukan kesalahan yang gak disengaja, kita langsung marah-marah. Emosi ibu yang meledak-ledak itu biasanya karena udah lelah fisik dan mentalnya. Karena tugas sehari-hari seperti mengurus anak, menyelesaikan pekerjaan rumah itu sangat menguras energi. Ditambah lagi kurang tidur. Kurang tidur itu sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman nanti bisa searching sendiri ya. Karena penjelasannya itu sedikit ilmiah dan aku nggak bisa menjelaskan. Tapi aku ngerasain sendiri pas anakku tidurnya malam terus itu aku sering uring-uringan. Kayak semingguan ini tidurnya itu antara jam 11 sampai jam 1 dini hari. Dan emang benar kurang tidur itu berpengaruh ke emosi kita. Udah gitu di badan juga banyak yang dirasa ya. Yang kepalanya pusing lah, geliengan, perutnya kembung. Kalau udah kayak gitu langsung aku doping biar nggak tambah parah. Kadang juga minta dikerokin sama mamahku. Pokoknya kalau badan udah ngasih sinyal harus cepet-cepet kita bertindak. Karena ibu itu nggak boleh sakit. Kalau ibu sampai sakit itu bakalan repot. Rumah berantakan, kerjaan rumah utuh, anak gak keurus. Pokoknya kalau ibu sakit itu nggak bisa konsentrasi. Memang sakit perlu konsentrasi ya. Ada-ada aja emang. Tapi gitu sih ya, masih sakit pun tetap kepikiran urusan rumah. Entah itu masak, beberes, ngurus anak, dan banyak yang lainnya. Pokoknya jadi ibu itu harus kuat fisik dan mentalnya. Aku pernah baca tulisan kenapa jadi ibu itu butuh mental yang kuat. Jawabannya itu karena tekanannya itu dari berbagai arah. Kita jadi berumah tangga itu menjadi pengatur untuk semua hal. Mulai dari kebutuhan pokok misalnya. Dari menu makan aja kita harus sudah berpikir. Hari ini masak apa, besok masak apa, lusa masak apa. Bagaimana bikin menu setiap harinya biar keluarga itu nggak bosen. Ini baru untuk urusan makan ya. Belum lagi harus membagi keuangan untuk kebutuhan yang lain. Untuk bayar listrik, beli beras, minyak, sabun, gula. Yang masih punya anak kecil buat beli pampers, susu, dan kebutuhan yang lainnya. Tambah lagi yang anaknya udah sekolah harus mikirin buat bayar SPP, buat uang sakunya setiap hari. Dan tentunya banyak sekali biaya-biaya tak terduga lainnya. Gimana nggak menyala otak ibu-ibu? Jadi buat bapak-bapak jangan pernah tanya ibunya ya kenapa uangnya habis. Asli habisnya itu buat kebutuhan keluarga kok. Bahkan seringkali ibu itu mengabaikan keinginannya karena paham betul ada kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Selama kebutuhan utamanya itu belum ketutup, ibu itu masih berpikir 2 kali buat beli sesuatu. Beda lagi kalau semua kebutuhan itu udah tercukupi dan masih ada sisa uang belanja. Bolehlah sesekali kita beli sesuatu yang memang kita pengen.
Atau nih dapat rezeki tak terduga di luar uang belanja. Boleh banget dipakai selama itu untuk hal yang positif. Jadi jangan sayang-sayang ya buat membahagiakan diri sendiri. Kan bahagia atau enggaknya itu semuanya bersumber dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kita mau bahagia atau enggak bahagia itu tergantung diri kita. Jadi jangan menggantungkan kebahagiaan ke orang lain ya. Kalau orang lain membuat kita bahagia, kita juga bahagia. Tapi kalau orang lain membuat kita enggak bahagia, kita juga nggak bahagia. Nggak boleh gitu. Pokoknya sekali lagi, bahagia itu dari diri sendiri, kita yang menciptakannya. Pokoknya kalau bahas hal kayak gini nggak ada habisnya ya. Lanjut lagi ke bahasan awal tentang ibu sebagai pengatur semua hal. Ibu itu juga jadi madrasah pertama untuk anak-anaknya ya. Agak berat ya, karena kita itu harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini. Jadi seorang ibu itu memang harus pintar dan harus mau belajar. Cara mendidik anak di masa kita dulu dan di masa sekarang itu udah jauh sekali perbedaannya. Kalau zaman dulu anak dipukul pakai sapu itu hal biasa ya. Terus di sekolah kalau ngantuk itu dilempar penghapus sama bapak guru itu juga hal biasa. Pengalaman sendiri. Tapi kalau diterapkan di zaman sekarang itu udah beda cerita lagi. Tapi masih ada beberapa orang yang masih menerapkan cara didik model dulu yang bisa dibilang keras ya. Tapi menurut aku pribadi, justru didikan orang tua kita dulu itu berhasil. Kita jadi anak yang disiplin, yang berani, dan mandiri juga. Jadi karakter kita itu udah terbentuk. Nah sekarang PR buat kita yang sekarang udah menjadi orang tua ya, bagaimana caranya biar bisa membentuk karakter anak itu yang baik. Tentunya anak itu akan meniru apa yang kita lakukan. Kan anak itu peniru yang ulung ya. Kita melakukan hal yang baik, anak akan mengikuti yang baik juga. Tapi kalau kita melakukan hal yang buruk, anak juga akan meniru. Berarti kalau kita mau anak kita jadi anak yang sabar, kita sendiri juga harus sabar. Dan ini PR banget buat aku, karena kesabaranku itu setipis tisu. Mengajari anak, mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih itu juga bagian dari membentuk karakter anak. Karena sampai sekarang pun itu aku sering ketemu ya sama orang-orang yang belum bisa menerapkan 3 kata itu. Misal nih udah dibantu, boro-boro ngucapin terima kasih, basa-basi aja enggak. Terus memberikan pendidikan agama juga sangat penting ya. Misal pas kita sholat itu anak kita diajak ya sebisanya aja gitu. Atau diajarin doa-doa pendek, misalnya doa mau makan, setelah makan, doa bangun tidur, mau tidur, dan lain-lain. Jadi kitanya sebagai ibu itu memang harus siap repot ya. Bukan ibu saja sih, tapi juga bapak. Kan mendidik anak itu memang tugas dari kedua orang tua. Ibu itu juga jadi tempat bercerita untuk keluarganya. Entah itu ketika lagi merasa senang, merasa sedih, merasa kecewa, marah, dan perasaan lainnya. Dan di sini mental ibu harus lebih dikuatin lagi ya. Mereka kan nggak tahu saat mereka bercerita itu kita lagi kondisinya baik-baik aja atau enggak. Yang mereka tahu mereka itu butuh tempat bercerita saat mereka lagi sedang tidak baik-baik saja. Karena perempuan itu beda-beda ya. Ada yang kalau lagi masalah itu dia cerita, ada juga yang gak mau cerita. Oke teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.